Halo teman-teman, ketemu lagi dalam eh, pelajaran tentang penggunaan mesin-mesin listrik menggunakan finite element. Seperti disampaikan pada pertemuan berikutnya, bahwa untuk analisis mesin-mesin listrik kita menggunakan finite element. Salah satunya adalah VMM42 yang sedang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuka file atau objek yang akan diteliti, sehingga saya tidak ulang lagi pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan ini saya akan bahas mengenai ciri khas dari mesin dengan fractional short number. Istilah ini muncul ketika jumlah alur pada stator terhadap jumlah kutub pada rotor merupakan suatu bilangan pecahan. Jadi misalnya seperti 24 dengan 10, hasilnya 2,4. Kalau sini 18 per 8, itu hasilnya juga pecahan. Nah, di sini akan kita pelajari bagaimana bentuk dari kerapatan flux magnetnya, distribusinya dan sebagainya. Baik, kita mulai dengan mencek gambar ini. Kita harus bersabar sebentar. Ya, kemudian kita hitung. Teman-teman harus bersabar karena perhitungan ini butuh waktu beberapa menit, seperti halnya pada contoh-contoh yang ada terdahulu. Di sini terdapat 170.733 simpul atau nodes, dan jumlah elemennya adalah 350.893. Jadi lumayan banyak ya teman-teman, sehingga memang ini butuh waktu untuk diproses lebih lanjut, karena ketika sebuah mesin akan dianalisis, semua elemen atau loop itu harus dianalisis semuanya. Jadi ibaratnya seperti analogi pada rangkaian listrik, kalau rangkaian listriknya terdiri dari 3 loop, ya harus diselesaikan setiap loop. Tidak bisa hanya 1 atau 2 saja, tapi harus tuntas. Nah, kalau di sini terdapat 170.000 lebih. Nah, bisa dibayangkan bagaimana padatnya loop yang ada di mesin sekecil ini. Mesin ini kapasitasnya kurang lebih 1 kilowatt, kurang lebih. Kemudian sesuai kebutuhan bisa dikembangkan untuk daya yang lebih besar, 2 kilowatt, 10 kilowatt, 50 kilowatt,
dan seterusnya. Tentu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kalau kita lihat dari profil stator ini yang bulat demikian ini, pada dasarnya ini hanya teoritis, karena di dalam aplikasi sesungguhnya tidak akan pernah dibuat semulus ini, melainkan ada suatu lekukan dan sebagainya, ada potongan, sehingga ini nanti akan terpotong, tidak lagi menjadi seperti ini, tapi terdapat lubang di sana sini. Tapi ini tidak akan belum dijelaskan pada pertemuan ini, namun pada pertemuan berikut akan kami jelaskan. Kemudian tentunya juga dengan pengaruhnya, apa bedanya kalau mulus, apa bedanya kalau terdapat potongan-potongan di sepanjang garis lingkaran ini. Nah, seperti yang lalu, di sini kita menggunakan bahan baja lunak M19 dan magnet neodymium ya. Namun demikian bisa juga kita menggunakan bahan yang lain, tergantung kebutuhan dan persediaan atau tujuan dari mesin ya. Ada banyak pilihan sebenarnya, bukan hanya neodymium, tapi ada samarium kobalt, ferit dan lain-lain. Kemudian untuk bahan juga bukan cuma M19, namun ada juga M15, M27 dan lain-lain. Itu kita bisa lihat di katalog baja lunak untuk inti mesin, baik untuk mesin magnet permanen ataupun mesin yang non magnet permanen. Sedangkan di sini adalah magnet permanen, di mana magnet permanennya dipasang pada inti rotor berhadapan langsung dengan gigi stator di bagian luar. Nah, setelah bagian bawah ini terisi penuh dengan strip biru, maka proses perhitungan dianggap selesai dan akan kita melanjutkan pada proses berikutnya. Kita lihat di sini bahwa bentuk daripada alur mesin ini adalah dasar alur lurus. Jadi di mana bentuk bawahnya di sini dia garis lurus, namun tidak semua mesin didesain dengan lurus demikian, tapi ada juga yang berbentuk oval, misalnya ini ada potongan dan sebagainya. Ini hanya salah satu saja. Kemudian ketinggian dari titik lutut ke atas di sini sudah ada ukurannya tersendiri. Di sini hanya sebagai contoh saja, dalam implementasi selanjutnya ini tingginya bisa lebih besar, bisa sampai di sini. Jadi ini hanya kita mencontohkan sebagai contoh teoritis saja, dan implementasinya tentu tergantung dari permintaan customer atau ruang yang memungkinkan mesin tersebut dikonstruksi. Jadi mesin-mesin untuk energi terbarukan selalu mengikuti kondisi di mana dia akan dipasang, bukan kita yang mengikuti mesin. Berbeda dengan mesin-mesin lama, ukurannya sangat besar, di mana kita harus mengikuti kemauan dia. Kalau dia bulat ya jadi bulat, kalau segitiga dan sebagainya. Tidak demikian dengan mesin yang diperuntukkan untuk energi terbarukan, baik yang bersifat pembangkit, transportasi, medis, alat-alat surveillance dan sebagainya. Nah, ini memang dalam menggambar daripada desain ini memang perlu suatu pengetahuan dasar bagaimana kita
memulainya dari mana ke mana, apakah mulai dari luar atau kemudian ke dalam, ataukah dari pinggir ke dalam, dari pinggir ke luar dan sebagainya. Itu ada pelajaran tersendiri, tapi nanti akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, perhitungan dari pin elemen ini selesai dan saya akan melihat hasilnya. Nah, kita melihat hasilnya. Di sini magnet utara, ini selatan, ya. Magnet di sini dia berhadapan dengan gigi stator yang ada di sini. Sedangkan magnet yang ada di sini di sebelah kanan itu berhadapan dengan alur. Berturut-turut kemudian magnet yang ada di sini berhadapan dengan alur, lebih tepatnya tepat berada pada alur. Selanjutnya magnet yang ada di sini mulai masuk pertengahan alur. Baru pada magnet yang keempat, 1, 2, 3, kelima, tepat posisinya seperti yang ada di sini. Ya, kemudian setelah ini berputar, mulai lagi dia bergeser. Dan bagian sini sampai dengan di sini sampai dengan di sini, itu artinya bahwa distribusi flux dari mesin seperti ini dia tidak simetris. Jadi seumpama dia membentuk 3 fasa, fasa A, B, C, maka setiap saat ketiga fasa ini tidak bisa seimbang dengan benar, ya, tidak bisa seimbang secara alami, ya. Walaupun kemudian nanti diseimbangkan dengan dukungan teknologi lain, ya, tapi secara kasat mata kita lihat tidak seimbang. Ini yang menyebabkan mesin ini, maka pada saat bergeser, berputar, poros rotor cenderung akan berputar, akan bergerak ke kiri atau ke kanan atau ke atas ke bawah. Jadi ciri khas mesin fractional set number adalah porosnya selalu akan bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah selama berputar. Pergeseran itu ada 2 macam, bisa diakibatkan oleh statis UPM namanya, status UPM atau dynamic UPM. Statis UPM adalah secara fisik stator ini, poros ini tetap pada posisi semula, tetapi kekuatan magnetnya sebenarnya di sana sini itu tidak sama. Sedangkan pergeseran dinamis, benar-benar rotornya berpindah sedikit dikarenakan mungkin terlalu kecil sehingga cenderung membengkok sedikit. Jadi misalnya di sini posisi 0,0, dia akan berpindah menjadi 0, sekian di sini, ya, atau ke atas. Jadi ada